Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru BK yang mewawancarai siswa-siswinya yang mendapatkan nilai jelek di rapot. Guru itu menanyai siswa-siswi satu persatu, jika nilai mereka jelek seperti ini, nanti mereka ingin menjadi apa? Jawaban siswa-siswa itu pun beragam, mulai dari ingin mengelilingi dunia dan menjadi YouTuber, ada yang ingin menjadi seniman, sampai bahkan ada yang ingin menjadi penjual narkoboy. Sampai di akhir ada siswa bernama Gao yang akhirnya diwawancarai oleh guru BK tersebut. Di antara teman-temannya yang bodoh, Gao ini adalah seseorang yang paling bodoh di sekolahnya karena dia memiliki nilai yang paling rendah. Gurunya pun bilang kalau masa depan Gao adalah yang paling suram. Gurunya pun bertanya sebenarnya apa cita-cita Gao di masa depan. Gao pun menjawab kalau dia ingin menjadi atlet olahraga susun gelas. Bukannya menyemangati guru Gao yang memang realistis, gurunya pun bilang kalau lebih baik Gao melupakan mimpinya karena menjadi atlet olahraga susun gelas itu adalah hal yang mustahil karena itu bukanlah olahraga yang populer. Lebih baik Gao fokus menjadi pekerja kantoran. Setelah Gao selesai ditanyai, ternyata di situ ada seorang wanita bernama Jay. Jay dipanggil guru BK karena nilai bahasa Thailandnya jelek. Alasan nilai bahasa Thailand Jay jelek karena dia sudah lama tinggal di luar negeri sehingga dia hanya fasih berbahasa Inggris, tidak lancar berbahasa Thailand. Selesai dipanggil guru, Jay pun keluar dari ruangannya. Di situ Jay melihat Gao yang sedang berlatih keras untuk susun gelas. Melihat Gao yang lihai dan cepat dalam menyusun gelas, Gao pun terpukau dan menganggap apa yang dilakukan Gao itu keren. Akhirnya Jay pun inisiatif untuk mengajak ngobrol Gao. Ketika mengobrol awalnya mereka awkward karena memang Gao ini tidak welcome orangnya. Dia terlihat sinis ketika itu dan malah menghina-hina Jay dan bilang kalau Jay tidak perlu susah-susah ngobrol bersama dengan Gao. Ternyata Gao ini sudah terlalu sering dibully oleh teman-temannya karena culun dan aneh. Karena hal itulah Gao pun menganggap kalau semua orang teman-temannya itu adalah orang jahat, termasuk Jay juga. Namun ketika itu Jay memahami kenapa Gao berperilaku seperti itu karena nyatanya Jay ini karena tidak fasih berbahasa Thailand, dia juga dikucilkan oleh teman-temannya sehingga Jay dapat memahami perasaan Gao. Jay pun bilang kalau apa yang dilakukan Gao itu bukanlah hal yang aneh, tapi itu adalah hal yang keren menurutnya dan Jay iri karena Gao mempunyai bakat seperti itu. I think it's cool. Respect. I'm jealous. Gao pun membalas kalau bakat Jay adalah menjadi orang baik karena tidak banyak orang yang mau berbicara dengan Gao selain Jay. Ya di momen itu Gao yang awalnya sinis terhadap Jay akhirnya dia pun percaya kalau Jay orang baik. Di situ Gao pun langsung mengajari Jay cara menyusun gelas dan mulai hari itu mereka berdua pun akhirnya menjadi teman dekat. Jay adalah satu-satunya orang yang percaya kalau Gao suatu hari nanti pasti akan bisa menggapai mimpinya. Film pun beralih ke beberapa tahun kemudian. Setelah melakukan banyak latihan dan pantang menyerah, benar saja Gao berhasil menggapai mimpinya. Saat ini Gao telah sukses, dia berhasil memenangkan kejuaraan kelas dunia dan dia pun akhirnya menjadi atlet olahraga susun gelas. Selain itu Gao dan Jay pun semakin dekat. Sekarang mereka berpacaran karena satu-satunya orang yang percaya sejak Gao masih SMA adalah Jay dan benar saja sekarang Gao berhasil menggapai mimpinya. Sebagai atlet, Gao pun memiliki ambisi yang sangat kuat. Dia bertekad untuk memecahkan rekor dunia. Luar biasanya saat itu Jay yang memang sudah mencintai Gao, dia pun membantu Gao untuk memaksimalkan potensinya. Karena Gao ini masih tinggal di rumah ibunya seringkali meminta bantuan kepada Gao. Beruntunglah Gao memiliki Jay. Jay selalu dengan siap membantu segala urusan yang diperintahkan oleh ibu Gao, seperti memindahkan mobil, menjemur pakaian dan yang lainnya sebagainya. Suatu hari Gao bilang ke Jay kalau dia membutuhkan ketenangan untuk latihan. Di situ Gao mempunyai ide untuk membeli rumah baru yang dia tinggali dengan Jay. Jay pun setuju. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka pun pindah ke rumah barunya. Ternyata di rumah baru mereka itu ada kamar yang dikhususkan untuk bayi. Di situ Jay pun bilang kalau itu direncanakan untuk anak mereka berdua nanti. Tapi Gao membalas kalau mereka tidak memerlukan kamar ini karena Gao tidak berencana untuk mempunyai anak dalam waktu dekat. Tentu perkataan Gao itu membuat Jay sedih karena sebenarnya Jay menginginkan hubungan yang lebih serius dengan Gao. Untuk menutupi kesedihannya, Jay pun akhirnya mengatakan kalau ruangan bayi itu digunakan untuk Gao latihan saja. Untuk lebih fokus dengan latihannya, Gao menghindari hal-hal berbau basic dan juga drama-drama kehidupan.
Dan Jai sebagai pacar adalah wanita yang sangat luar biasa. Dia tidak ada drama-drama yang menyulitkan kau dan selalu memberikan perhatian kau setiap harinya, termasuk selalu memberikan kau makan yang sehat. Jai juga merawat tanaman agar udara di rumah menjadi lebih bersih sehingga kau bisa lebih fokus dalam berlatih. Karena lingkungan yang sangat mendukung dan kau tidak berhenti-hentinya latihan, akhirnya kau pun berhasil mengalahkan rekor dunia sendiri. Tentu hal tersebut membuat kau teringat perkataan guru BK-nya dulu tentang masa depannya yang suram. Sekarang kau telah membuktikan kalau perkataan guru BK-nya itu salah karena kau bisa menggapai mimpinya dan sekarang dia telah sukses. 3 tahun pun berlalu. Di tahun itu kau menyaksikan tentang dibukanya perlombaan susun garis baru tingkat dunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lomba kali ini digelar secara online dengan tujuan semua peserta dimanapun belahan dunia bisa mengikuti lomba tersebut. Dan yang lebih menarik, siapapun yang memenangkan perlombaan ini, dia akan diangkat menjadi duta kejuaraan olahraga susun gelas dan orang tersebut bisa datang ke Amerika dan juga berkeliling ke negara-negara lain untuk mempromosikan olahraga itu. Setelah mengetahui itu, kau pun akhirnya teringat nasihat yang diberikan oleh Jai ketika mereka berdua masih SMA, yaitu jika kau menyukai sesuatu dan serius melakukannya, hal itu bisa membawamu ke tempat yang luar biasa. Karena sekarang kau telah memegang rekor dunia, dia pun yakin akan memenangkan lomba itu. Terlebih lagi, kau harus menang sebagai ucapan terima kasihnya kepada Jai karena selama ini telah setia dan membantu segala urusan kau sehingga kau bisa mencapai titik yang sekarang. Mulai hari itu kau pun semakin intens dan giat untuk berlatih. Di saat yang lain ternyata sekarang Jai sudah mulai jenuh dengan hubungannya bersama kau karena kau selalu fokus ke lombanya saja. Dia tidak pernah perhatian kepada Jai. Karena hal itulah Jai pun mulai merasa kalau mungkin saja kau tidak benar-benar mencintai dirinya. Suatu hari Jai sedang belanja kebutuhan bulanannya. Ketika itu Jai melihat toko anak kecil yang mana dirinya menjadi tergerak untuk membeli barang-barang yang terlihat lucu itu. Karena nyatanya dari lubuk hati yang terdalam Jai ingin memiliki anak bersama dengan kau. Karena galau, Jai pun menelpon sahabatnya untuk curhat. Di situ Jai mengatakan kalau dia sebenarnya ingin mempunyai anak. Akhirnya sahabatnya pun bilang kalau Jai harus mengkomunikasikan perasaannya kepada kau. Tetapi di situ Jai bilang kalau dia tidak ingin drama dalam hidup kau karena kau harus fokus dengan lombanya. Sahabatnya pun lagi-lagi memberikan nasihat kalau hubungan mereka tidak akan berjalan dengan lancar kalau Jai tidak mengutarakan isi hatinya. Apalagi sekarang Jai sudah menginjak umurnya yang 30 tahun. Itu bukan usia yang muda lagi untuk memiliki seorang anak. Di saat yang lain kau baru diberitahu video kalau ternyata ada seorang bocil yang telah mengalahkan rekor dari kau. Tentu hal itu membuat kau panik karena dia merasa kalau dia tidak mengalahkan bocil itu, dia tidak akan memenangkan perlombaan yang ada dan dia tidak jadi berkeliling dunia. Karena mengetahui fakta itu, kau pun berniat untuk semakin rajin berlatih dan dia akhirnya semakin melupakan dan tidak perhatian kepada Jai. Kemudian di malam hari ketika kau baru saja pulang, di situ Jai sebenarnya ingin mengutarakan isi hatinya kalau dia ingin mempunyai anak. Tapi ketika ingin membicarakan unek-uneknya, di situ kau bilang kalau lebih baik Jai menyimpan unek-uneknya dulu karena kau baru saja mendapatkan musuh yang memecahkan rekornya dan unek-unek Jai itu nantinya akan mengganggu kau. Tentu hal tersebut membuat Jai bersedih. Keesokan paginya ketika bangun, kau terkaget karena dia mencari Jai di rumahnya dan tidak ketemu. Ternyata Jai di hari itu minggat dari rumah karena dia sangat marah dengan kau dan memutuskan untuk tinggal di rumah sahabat Jai. Benar saja, setelah ditinggal Jai, kau pun menjadi uring-uringan karena dia terbiasa semuanya disiapkan oleh Jai. Dan karena tidak ada Jai lagi, kau bingung untuk menangani masalah dan juga kerjaan-kerjaan yang ada di rumah. Akhirnya keesokan harinya kau pun memutuskan untuk bertemu dengan Jai dan membicarakan semuanya. Saat bertemu Jai, kau pun mengatakan kalau dia bersedia mendengarkan semua keluh kesah Jai. Namun baru saja Jai bercerita kalau dia tidak ingin pergi ke Amerika sesuai dengan keinginan kau langsung menyuruh Jai untuk berhenti karena kau ini tidak suka drama-drama dan lagi-lagi di situ kau tidak menghargai perasaan Jai. Tentu Jai pun langsung kesal dan dia pergi meninggalkan kau dengan memberitahu semua yang harus dilakukan kau. Tetapi memang kau yang orangnya tidak bisa apa-apa, dia pun bingung harus melakukan apa.
Karena kebingungan, akhirnya hari selanjutnya kau pun menemukan ide untuk menyewa seorang pembantu rumah tangga. Di saat yang lain menceritakan Jai yang memutuskan untuk pergi ke dokter, ternyata Jai sudah merencanakan untuk melaksanakan bayi tabung karena kau ini tidak mau memiliki anak, jadi Jai terpaksa memiliki rencana tersebut. Hari-hari pun berlanjut, diceritakan kalau ternyata pembantu yang disewa oleh kau ini luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan makanannya pun juga enak sekali. Di situ pembantunya pun akhirnya memberikan saran kepada kau agar kau juga menyewa seorang supir dan juga guru bahasa Inggris agar semuanya terbantu untuk kau. Tentu kau pun langsung menyewa ketiganya dan hal itu benar-benar membantu kau. Di momen itu kau merasa sangat berkuasa. Dia pun merasa kalau dia sudah bisa melupakan Jai dan tidak membutuhkan Jai lagi. Padahal Jai adalah wanita yang menemani kau dari nol sebelum dia mempunyai apa-apa dan direndahkan semua orang. Tapi momen itu tidak bertahan lama karena setelahnya kau harus dirawat rumah sakit karena pembantunya salah memberi kau makanan yang dia alergi, yaitu susu sapi. Jai yang masih memedulikan kau, akhirnya Jai pun memutuskan untuk menjenguk kau di rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Jai pun bilang kepada kau kalau memang kau memenangkan pertandingan dan dia jadi ke Amerika, kau harus bisa hidup mandiri. Karena hal itulah Jai pun bersedia untuk membantu untuk yang terakhir kalinya agar kau bisa mandiri dimanapun dia berada. Karena hal itulah hari-hari selanjutnya ketika kau telah sembuh, Jai pun memberikan berbagai pelajaran agar kau bisa hidup mandiri, mulai dari mengajari kau mencuci piring, mencuci pakaiannya sendiri, menjemur baju, membersihkan tempat tidur, dan hal-hal dasar yang lainnya di dalam kehidupan. Setelah melakukan kegiatan itu semua, akhirnya kau baru saja mengerti penderitaan yang dialami oleh Jai selama ini. Dan hebatnya Jai sama sekali tidak pernah mengeluh kepada kau. Di momen itu akhirnya untuk pertama kalinya kau pun meminta maaf kepada Jai karena selama ini kau tidak peka, dan untuk kedepannya apabila Jai ingin meminta bantuan, kau akan dengan bersedia membantunya. Setelah itu Jai pun berkata kalau dia membutuhkan bantuan untuk terakhir kalinya. Jai pun memberikan secari kertas di mana kertas itu harus ditandatangani kau. Ternyata isinya kertas itu adalah Jai ingin menjual rumah mereka berdua. Tentu hal itu menjadi pertanda kalau Jai ingin mengakhiri hubungannya dengan kau. Di saat yang lain, kau yang telah sadar kalau Jai adalah wanita yang benar-benar berarti untuknya, kau pun tidak membiarkan hal itu. Kau bilang kalau dia tetap masih ingin hidup bersama dengan Jai. Tapi Jai bilang sekarang tujuan hidup mereka berdua sudah berbeda. Jai tidak ingin pergi bersama kau ke Amerika, sedangkan Jai juga ingin memiliki anak. Kau yang menganggap kalau karirnya di olahraga susun gelas itu tidak lebih berarti daripada Jai. Saat itu kau pun bilang kalau dia rela berhenti olahraga susun gelas asalkan Jai masih mau bersama dengan dirinya. Jai pun membalas kalau kau tidak boleh menyerah akan mimpinya begitu saja karena selama 10 tahun ini Jai telah menemani kau dan kau tidak boleh menyanyiakan itu semuanya demi Jai. Dan keputusan Jai sekarang sudah bulat, dia ingin berpisah dengan kau. Keinginan terakhir Jai adalah agar kau memenangkan kompetisi itu dan meninggalkan dirinya pergi ke Amerika. Karena galau keesokan harinya kau pun curhat ke manajernya tentang hubungannya dengan Jai. Di situ manajernya pun menyemangati kau agar kau tidak menyerah begitu saja. Semenjak ditinggal Jai, masalah pun semakin banyak berdatangan di hidup kau. Selain itu, permasalahan jual-menjual rumah ini juga menjadi permasalahan karena Jai ingin menjual rumah tersebut, sedangkan kau tetap ingin mempertahankan rumah mereka berdua. Karena tidak bisa fokus latihan dan hidupnya semakin uring-uringan, akhirnya keesokan harinya kau pun memutuskan untuk menemui ibunya. Di situ ibu kau pun akhirnya mengajak kau untuk pergi ke kuil untuk berdoa. Ketika menuju kuil, mereka berdua harus menaiki tangga yang sangat tinggi. Di situ kau pun bertanya kenapa ibunya mau susah-susah melakukan itu. Ibu kau pun menjawab kalau dia melakukan ini semua untuk mendoakan kau agar kau bisa menjadi juara. Tentu mendengar itu, kau pun merasa sedih karena kau merasa dia selama ini kurang perhatian kepada ibunya. Padahal ibunya sangat memedulikan kau. Karena hal itulah kau pun semakin bertekad untuk memenangkan kejuaraannya. Malam harinya karena merindukan Jai, akhirnya untuk pertama kalinya kau pun stalking media sosial milik Jai.
Setelah melihat status-status dulu dari media sosial, kau pun tersadar betapa besarnya pengorbanan Jay yang dia lakukan selama ini. Karena di statusnya berisi keluhan-keluhan tentang betapa beratnya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Dan luar biasanya keluhan itu tidak pernah disampaikan secara langsung Jay kepada kau. Dan status Jay juga menggambarkan betapa inginnya Jay menjadi seorang ibu. Karena itulah kau pun juga tersadar kalau mungkin pilihan terbaik adalah mereka berdua adalah pisah. Karena telah memahami Jay dan kau tersadar kalau selama ini dirinya salah, keesokan harinya kau pun menelpon Jay. Di situ kau bilang kalau dia akan membantu menjual rumah mereka. Itu sebagai ucapan terima kasihnya atas pengorbanan yang selama ini dilakukan Jay. Tidak lama setelah itu, beberapa hari setelahnya ditemukan calon pembeli untuk rumah mereka berdua. Meskipun sudah mencoba untuk ikhlas, sebenarnya dari dalam lubuk hati terdalam kau tidak ingin menjual rumah itu. Karena itulah kau pun berpikir dan bertanya ke teman-temannya bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang agar kau saja yang membeli rumah itu. Kau ingin mempertahankan rumah itu karena dia tidak ingin kehilangan kenangannya bersama Jay. Terlebih lagi sebenarnya kau ingin Jay masih kembali kepadanya. Teman kau pun memberitahu kau bisa mendapatkan banyak uang kalau dia memenangkan perlombaan itu. Mengetahui fakta itu, kau pun semakin berambisi untuk memenangkan lombanya. Tetapi dia juga tersadar karena banyaknya masalah yang telah dia lalui, dia tidak bisa fokus untuk latihan dan sebenarnya dia pesimis untuk memenangkan lomba ini. Sampai suatu hari ketika kau sedang melatih anak-anak didiknya, ketika itu dia melihat video dari seorang bocil cewek bernama Liu. Dan ternyata Liu ini bisa menyusun gelas jauh lebih cepat dari siapapun, bahkan dari kau. Tentu kau kaget ketika itu karena bagaimana bisa dia tidak sadar kalau muridnya itu bisa lebih cepat daripada dirinya. Selain itu muridnya ini tidak pernah memamerkan. Akhirnya kau pun bertanya kenapa Liu tidak ikut kompetisi saja. Tetapi di situ Liu bilang kalau dia tidak butuh pengakuan dan tidak butuh label juara. Kau yang sudah frustasi di momen itu melihat kalau Liu tidak ingin meraih gelar juara, akhirnya kau pun meminta tolong ke Liu agar melatihnya. Karena saingan kau yaitu bocil di Afrika ini kecepatannya melebihi kau dan mau tidak mau kalau harus mau juara kau harus mengalahkan bocil Afrika itu. Hari-hari selanjutnya kau pun dilatih oleh Liu. Di situ kau bilang kalau dia tidak bisa fokus latihan karena banyaknya drama yang terjadi di kehidupannya. Liu meskipun hanya seorang bocil tetapi pemikirannya sangatlah bijak. Dia pun bilang ke kau kalau sebenarnya dalam menyusun gelas mereka tidak perlu menghindari drama kehidupan karena drama adalah sesuatu yang pasti di dalam kehidupan ini. Bahkan Liu cerita kalau dia memegang rekor tercepatnya menyusun gelas itu ketika orang tuanya bertengkar dan ingin bercerai. Karena semua drama itu dan konflik-konflik yang ada di keluarganya, Liu akhirnya bisa mendapatkan kecepatan yang luar biasa dalam menyusun gelas. Setelah dinasihati itu kau pun semakin tersadar dan dia semakin bisa fokus dengan latihannya. Beberapa hari kemudian akhirnya sampailah di hari pertandingan lomba tersebut. Kau pun mulai bertanding di samping dia harus melawan pesaing terbesarnya yaitu bocil dari Afrika. Di hari itu kau pun mengimplementasikan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Liu dan juga kau mengingat perjuangan dan doa-doa yang diberikan oleh teman-temannya, ibunya dan juga Jay. Luar biasanya kau berhasil menyusun gelasnya lebih cepat dari perkiraannya, bahkan dia memecahkan rekornya sendiri. Pada akhirnya di hari itu kau pun berhasil memenangkan lomba itu. Dia berhak atas segala hadiah dan juga penghargaan-penghargaan juara dunia. Di tempat lain Jay yang melihat hal itu, Jay pun juga ikut senang atas keberhasilan dari kau. Keesokan harinya Jay bersama dengan kau menemui calon pembeli rumah mereka untuk melakukan pelunasan pembayaran rumah. Ketika bertemu kau, Jay pun langsung memeluk kau. Di situ Jay mengucapkan selamat karena kau telah berhasil menjuarai perlombaannya. Di situ Jay pun juga bilang kalau akhirnya kau bisa berhasil tanpa dirinya. ไม่มีเราเธอก็ทำได้ เชื่อเหอะไม่มีเธอเราทำไม่ได้หรอก
Tapi kau membalas kalau dia tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa adanya kehadiran Jay, dan kau meminta maaf karena selama ini dia hanya menghabiskan waktu Jay. Jay bilang kalau kau selama ini tidak menghabiskan waktunya karena ketika dia bersama kau selama ini itu adalah masa paling membahagiakan bagi Jay, dan Jay sama sekali tidak pernah menyesal akan hal itu. เราขอโทษนะที่เราขโมยเวลาเธอมาใช้ตลอดเลย มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในชีวิตเรานะเราไม่เสียดายหรอก Setelahnya pembeli rumah barunya pun datang, tetapi di situ kau bilang kalau rumahnya tidak jadi dijual karena kau yang akan membeli rumah itu sendiri. Namun Jay menyarankan agar kau lebih baik menjual rumahnya karena setelah ini kau akan pergi ke Amerika Serikat dan dia tidak akan menempati rumah itu lagi. Selain itu rumahnya terlalu besar kalau hanya untuk kau sendirian. Nyatanya di titik ini Jay memang sudah menganggap kalau tujuannya dengan kau itu sudah berbeda, sehingga mereka berdua tidak dimungkinkan untuk bersama lagi, dan keputusan yang terbaik adalah mereka berpisah satu sama lain. Padahal sebenarnya kau masih menginginkan Jay untuk balikan dengannya, tapi kau tersadar kalau mungkin tujuan mereka sudah berbeda dan berpisah adalah keputusan terbaik. Meskipun dengan berat hati, akhirnya kau pun harus mengikhlaskan Jay. Meski dengan semua itu kau pun tetap bilang kalau dia tidak akan menjual rumahnya. Hal itu karena kau tidak ingin kehilangan kenangannya bersama dengan Jay. Karena itulah kau pun memutuskan untuk tetap mempertahankan rumahnya. Dan setelah itu menyedihkannya, Jay pun akhirnya berpisah dengan kau. Setelahnya menceritakan kau yang sekarang telah sukses karena dia dilabeli sebagai orang tercepat dalam menyusun gelas. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada temannya, murid-muridnya, Liu, dan juga terutama kepada ibunya. Setelah melakukan itu semua, kau pun akhirnya pergi ke Amerika Serikat untuk tur ke negara-negara lain juga untuk mempromosikan olahraga susun gelas. Di akhir film memperlihatkan saingan kau yaitu bocil kecil dari Afrika sebenarnya bisa mengalahkan kau dalam perlombaan kemarin karena waktu yang dia dapatkan itu lebih cepat dari kau. Tetapi bocil ini memutuskan untuk tidak mengupload videonya dan tidak mengikuti lomba itu karena dia masih ingin tinggal bersama ibunya. Bocil itu tidak ingin pergi ke Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk mempromosikan olahraga ini. Dari kisah kau yang bimbang harus memilih antara karir dan cintanya, di sini kita bisa belajar. Terkadang dalam suatu masa dalam hidup, kita harus memilih mengorbankan antara karir atau cinta. Tidak ada pilihan yang salah. Yang terpenting adalah jangan menyesali apapun keputusan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.